Izin menampilkan tugas. Presentasi individu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahman dengan NIM 220439. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan teori ekonomi. Apa sih teori ekonomi itu? Teori ekonomi juga biasa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang atau kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga terbagi menjadi dua, ada ekonomi normatif dan juga ada ekonomi positif. Dalam ilmu ekonomi juga mempelajari tentang yang pertama itu ada teori ekonomi dan ruang lingkupnya, yang kedua ada perkembangan teori ekonomi, dan yang ketiga ada elastisitas permintaan, yang keempat ada teori perilaku konsumen, dan yang kelima ada teori biaya dan penerimaan, yang keenam atau yang terakhir itu ada teori produksi dan kegiatan dalam sebuah perusahaan. Dalam ilmu ekonomi kita kan mempelajari yang pertama itu ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi ini ada makro dan juga ada mikro. Nah, keduanya ini mudah untuk dipelajari dan memberikan bantuan dan asumsi yang sangat jelas. Corak ilmu ekonomi juga terbagi tiga. Di sini ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ada teori ekonomi terapan. Dan metode ilmu ekonomi juga ada 4 metode. Yang pertama ada indukatif, matematika, deduktif, dan statistika. Teori ekonomi yang kedua itu mempelajari perkembangan teori ekonomi. Ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu tahun 400 hingga tahun 2500 dengan dokumen tertulis di tempat wilayah dunia, Sumeria dan Babilonia tahun 3500 sampai dengan 2500 SM. Peradaban lembah sungai Indus tahun 3300 sampai dengan 1030 di wilayah yang sekarang disebut dengan Afghanistan, Pakistan, India, sepanjang sungai yang di Tiongkok, dan lembah Nil di Mesir dimulai sekitar tahun 3500 SM. Adapun perkembangan ekonomi di era digital, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Temasek tahun 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Yang ketiga, dalam ilmu ekonomi juga kita mempelajari elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Ilmu ekonomi yang keempat juga mempelajari tentang teori perilaku konsumen, yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau sebuah organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk atau jasa. Teori perilaku konsumen juga bermacam-macam. Ada teori ekonomi mikro, ada psikologis teori, dan ada teori tropologis. Pendekatannya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pendekatan marginal, dan yang kedua itu ada pendekatan ordinal. Yang kelima, ilmu ekonomi juga mempelajari tentang teori biaya dan penerimaan. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan dan dikorbankan untuk mendapatkan sebuah penghasilan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau sebuah layanan tertentu. Biaya juga bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya administrasi, biaya operasional, dan banyak lagi, tergantung pada konteksnya.
Teori biaya dan penerimaan adalah konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana sih perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan apa sih tingkat output yang optimal. Dalam ilmu ekonomi juga yang keenam, kita akan mempelajari tentang teori produksi dan kegiatan dalam sebuah perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi dalam sebuah perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan juga dapat ditinjau dari sudut ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada jumlah yang maksimum. Atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan dapat diperoleh apabila penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi output. Yang selanjutnya ada teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang salah dalam penjelasan saya. Mohon dimaklumi karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.